dia pasti 200.000 aja. Saya pun dulu ngutang juga kawan-kawan. Masih? Alhamdulillah udah bayar. Di Turki itu ada orang nikah dengan mahar perangkat alat sholat atau hafalan. Mungkin ada, tapi di Turki pernah ada kalau seperti itu. Cari, mungkin ada. Mungkin ada, enggak pernah peniti di. Jadi baju pengantin tuh, misal baju saya tuh Banyak uang. penuh uang sama uang emas logam ya. Selamat datang di channel kami. Malam ini spesial, kita bertiga ada di depan kamera. Biasanya cuma saya sama Rushen, Ronya di belakang. Tapi Ronya malam ini karena dia ulang tahun. Udah 4 tahun, alhamdulillah. Jadi dia malam ini mau Kaç yaşındasın? berapa tahun? Berapa tahun? Om? Ronya umurnya berapa? 4. 4. Iya. Bilang 4. 4. Wow. Lihat kamera, lihat 4 tahun kawan-kawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita mau ngomong tentang apa? Tentang bagaimana dan berapa biaya melamar cewek Turki. Oke, posisi ganti dulu. Malam ini kita mau bahas gimana caranya lamar cewek Turki dan berapa biayanya. Mahal kali. Kenapa kita bahas ini? Karena banyak yang DM saya, terutama ke saya, tanya, Bang Haris, saya mau lamar orang Turki ini. Saya punya kawan, mungkin punya pacar orang Turki. Kira-kira berapa biayanya? Terus syarat-syaratnya apa aja? Terus bagaimana Mahal cara? kali bang gitu. Iya, mahal kali bang. Pasti kayak ya bang Susah, kamu susah kan? Kita tidak bisa kan? Ini banyak kaligrasi. Tolong kaligrasi apa? Kolaborasi. Udah demek? Kolaborasi başka insanlar beraber. Ne Yok. kaligrasi ne demek? Ne demek istiyorsun? Tolong ne? Tolong. Nasıl tanıştın hikaye? Nah, tolong jelasin gimana caranya. Itu betul. Jadi abang dulu gimana ditanya ke kita ya kan? Iya. Kita memang udah bahas di video kita sebelumnya gimana kita kenalan, terus gimana cara saya lamar Rushen itu udah jelasin. Mungkin itu khusus untuk kita spesial, tapi untuk orang lain bisa jadi beda-beda. Iya. Ya kan? Beda-beda tapi pasti kalau tidak Allah ini Perkenalkan ini hadiah ulang tahun untuk Ronya. Jadi dia dulu kami punya kucing sebelum tinggal di rumah ini, kita punya juga kucing. Tapi sekarang udah meninggal karena udah 4 tahun lebih umurnya. Sekarang kita hadiahnya untuk Ronya ini dia ya. Karena dia suka sekali sama kucing. Seviyor musun kedini? Evet. Namanya siapa? Bola. Namanya Bola. Jadi kucing ini dikasih nama sama Ronya, namanya Bola. Karena seperti bola, mirip seperti Karena bola. mirip seperti bola kapas ya. Ya. Değil mi Ronya? Gini. Gini, kamu juga gini. Oke, kita lewatin hadiah Ronya tadi, kucing. Iya. Jadi karena banyak sekali yang tanya, makanya kita nggak bisa jawab satu-satu ya, karena kita balasnya di sini. Jadi satu pertanyaan satu jawaban untuk semua orang. Jadi kita nggak balas satu-satu karena pertanyaannya hampir mirip semua. Bang, gimana bang? Bang, berapa harganya bang? Bang, mungkin nggak ya kan? Iya. Di Türkiye ada cewek yang minta beda-beda. Sekalian minta rumah, ada yang minta kerja, ada yang minta emas, ada yang minta semuanya, ada yang minta tidak apa-apa. Kadang-kadang tidak mau minta anything, cuma kalau dia baik, belum ada kerja, belum ada emas, oke semuanya. Tapi harus di nikah bilang borok ne? Pinjam. Kalau bilang 50 ama yang emas tapi nanti dikasih kalau ada kerja gitu bisa. Yeah. Haris gimana? Saya pun dulu ngutang juga kawan-kawan. Masih? Alhamdulillah udah bayar. Jadi waktu lamar dia itu kita bilang berapa gram misalnya. Dulu Haris tidak ada kerja, Haris tidak ada uang, simpan uang untuk pesawat juga aja bisa. Untuk pesawat sama biaya hidup selama di Turki, karena waktu saya pindah ke sana kan saya belum ada kerja. Jadi semua tabungan itu sudah saya proyeksikan untuk sewa rumah sama makan minum di sana. Makanya begitu lamar dia saya nggak punya emas cash istilahnya. Jadi akhirnya dengan kesepakatan keluarga kita setujui saya kemarin tuh ngutang dulu. Iya. Untuk keluarga Turki biasanya itu sedikit problem karena sekarang dulu tidak ada problem banyak begitu, tapi sekarang mungkin
iya keluarga saya tidak masalah. Ya. Tapi biasanya pasti ya lebih banyak mungkin 70% ya. 70% cewek minta rumah, minta barang rumah, minta kerja, minta emas, dan minta mungkin pesta banyak. Kalau hutang juga suaminya hutang boleh, kredit boleh. Boleh. Ya. Harus kamu kasih rumah dan emas pasti. Kalau nanti mau nasıl borç sonra ödüyorsun. Onun problem değil mesela Ya. öyle. Kalau intinya di sana tuh misalnya dia mintanya 100 gram, kita cuma punya 50. Tapi kita mau kredit 50 lagi atau mau pinjam 50 lagi, mau ngutang, boleh diizinkan. Iya. Biasanya ada tulis inza apa enggak? Misalnya ada kontrak gitu Pak. Kalau saya dulu alhamdulillah nggak ada kontrak, cuma kesepakatan Enggak lisan gitu. aja. Tidak perlu kontrak. Tidak perlu kontrak. Kalau tidak kasih marah. Marah ya. Bukan hutang. Langsung kamu harus kasih. Di nikah harus kamu kasih. Mau hutang dari kawan, mau hutang dari keluarga. Oh gitu. Dia don't care Iya. like that. Iya. Maksud Rusia tadi hutangnya itu kita hutang di tempat lain, di pegadaian Iya. atau di bank atau di Iya. toko emas, kita kasih mayamnya full 100. Ini reality ya. Ya. Saya harus bilang itu reality, tapi itu untuk saya tidak bagus. Untuk Ya. saya, karena nanti suaminya stres, nanti udah nikah dia banyak stres karena banyak hutang ada. Mungkin tidak ada hutang, tapi siap-siap dulu udah tua gitu juga Ya, ada. betul. Karena mau siap-siap rumah, mau siap-siap barang, mau siap-siap untuk pesta, untuk emas, untuk emasnya tidak 100 gram. Kalau yang cewek minta rumah, minta mobil, minta kerja gitu, pasti emasnya juga berat kali. Di kota saya biasanya emas kalau kasih di pesta, berat saya berapa? Berat saya 60 kilo. gitu, harus kasih 60 kilo emas. Evet. Ben ne kadar alırsam o kadar Mungkin itu kultur lama atau sekarang? sekarang juga masih ada. 60 kilo 6 Kayak kali 6 miliar. ada Boleh yang aja gitu. tapi ini keluarga gitu. Nasıl söylesem ya? Aşiret. Ini namanya aşiret. Kalau di pesta aşiret kamu bisa nonton. Saya nanti kirim ke Haris video. Banyak dolar, banyak emas, keluarga juga kasih Ya, emas. Mungkin suaminya kasih 60 kilogram emas kan? Nanti keluarga juga di pesta kasih lebih banyak. Jadi itu emas itu bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli semuanya. Jadi ada yang kaya kali, really kaya kali. Kaya. Really kaya. Ne demek ya really? Benar-benar. Benar-benar kaya ada di Turki banyak sekali. Mereka tidak jalan-jalan, tidak anything, tapi untuk emas, untuk istri mereka harus siap. Itu biasanya yang mahar seberat badan itu orang kaya semua ya. Orang misalnya kalau orang-orang normal kalau semuanya 60. Ini untuk Turki itu normal karena udah biasa. Iya di kabar Turki, kabar TV, televizyon ada pesta di Şanlıurfa. Udah di Şanlıurfa yang pesta istrinya kasih gitu emas gitu, agaknya kabar ada. Ini Urfa dekat kota saya. Biasanya keluarga saya juga begitu. Tapi keluarga saya udah lama tidak buat begitu. Tamam, harus cari cewek atau keluarga yang tidak minta emas. Oh, berarti cinta. Berarti di sana tuh biasanya yang orang konglomerat, yang orang-orang kaya, yang itu anaknya tuh biasanya maharnya seperti itu, seberat ya, maksudnya mahal, maksudnya seberat berat badannya anak mungkin bisa jadi. Tapi kalau untuk orang-orang normal, mereka juga nikah dengan adat masing-masing, misalnya sebesar maharnya orang normal. Tapi mau tanya satu, kalau di Indonesia ini kadang-kadang ada orang nikah maharnya cuma ini bacaan ayat atau surat, atau misalnya cuma dengan juz 30. Di Turki pernah ada apa nggak seperti itu? Cari mungkin ada. Mungkin enggak pernah bukan cari, maksudnya pernah lihat nggak? Maksudnya saya tanya ke dia. Lihat pasti sekarang
semua Turki people udah modern. Jadi mereka tidak minta pesta, tidak minta di pesta makanan atau mereka nikah aja. Nikah ini Ya, tahu. mungkin 20 orang. Maharnya maksudnya? Maharnya juga tidak minta. Ada gitu. Ada juga. Tapi yang itu sedikit. Maksudnya kalau kita kan sering kalau di Indonesia ini kadang-kadang ada misalnya keluarga alim ulama gitu, dia nikahkan anak dengan seperangkat alat sholat saja atau dengan hafalan Al-Quran itu udah diperbolehkan. Tapi kalau selama saya pribadi saya belum pernah lihat di Turki itu ada orang nikah dengan mahar seperangkat alat sholat atau hafalan. Mungkin ada, tapi saya pribadi sama istri belum pernah lihat. Kebanyakan memang emas. Tapi alhamdulillah ada satu hal yang untung ya, kalau nikah di Turki dibandingkan Indonesia itu biaya pestanya nggak sebesar di Indonesia. Indonesia mahal kali. Mahal sekali. Baru adik saya nikah. Bisa nonton juga di YouTube saya, Turkish yang di bahasa Turki. Bisa nonton. Silakan nonton, ada link. Ini pesta 30 juta. 30 juta totalnya. Tapi 2 jam aja. 2 jam langsung jam 8 datang malam, jam 10 pulang ke rumah selesai. Kasih makanan seperti snack. Tidak makan. Jadi untuk kita lebih bagus, lebih murah Turki pesta. Ya. Paman saya sekarang mau nikah selalu bilang mahal kali Indonesia. Karena makanannya mahal. Gedungnya mahal. Pesta makeup mahal. Barber. Iya, baju mahal. Di Turki udah ada saya nikah yang itu juga bayar makeup untuk makeup dan hairnya rambut dia kasih 1 juta. 1 juta. Untuk baju 1 juta juga. 1 juta. Jadi tidak mahal kali. Kita simpan uang untuk rumah, untuk barang. Jadi ayah saya bilang pestanya begitu, mau atau enggak? Istrinya bilang iya, itu normal, boleh. Oke, saya siap uang untuk barang rumah. Itu uangnya untuk barang kamu. Ya. Kalau mau pesta yang mahal kali, oke. Tapi saya tidak kasih barang, gitu. Ngerti. Ngerti? Jadi kalau seingat saya dulu ayah mertua pernah bilang begitu dibandingkan ya antara pesta saya yang di Aceh sama yang di Turki, dia bilang di sini terlalu mubazir. Mubazir bisa jadi karena tidak semua orang kaya. Ya, jadi untuk orang biasa mahal kali karena harus kasih makanan itu tradisional, değil mi? Ya, udah biasa. Jadi udah biasa tapi sayang dia. Satu kawan saya ada mau nikah, saya bilang kenapa tidak nikah? Dia bilang saya harus simpan uang. Untuk apa? Untuk makanan di pesta. Jangan kasih, cuma nikah aja. Dia bilang tidak boleh. Sekarang di Turki bisa juga kalau tidak ada uang, istrinya tidak ada uang, suaminya tidak ada uang, tapi mereka cinta, keluarga juga tidak masalah, cuma nikah gratis. Dia nikah pemerintah maksudnya gratis. Karena dulu waktu kami nikah, dia dekorasinya cuma gedung 2 jam sewa, pelaminan tidak ada, cuma ada meja sama kursi. Habis itu ada makanannya ada baklava, satu lagi saya lupa, pokoknya manisan gitu sama air minum. Tamu sekitar 100 orang. Iya, Fanta ya, Fanta orange ya. Fanta orange. Jadi tamunya cuma 200 atau 300 orang. Itu 2 jam itu tamu nggak ganti-ganti. Mereka duduk, mereka lihat kita ada orang nyanyi, ada yang nari, uang dolar atau emas kebanyakan ya. Jadi jadi pengantin itu alhamdulillah ya, pengantin itu biasa setelah nikah mereka itu minimal bisa beli apartemen 1 kamar atau 2 kamar kecil lah cukup. Adik saya sudah beli dari hadiah keluarga mobil karena memang hadiahnya uang atau emas. Jadi tidak ada hadiah dispenser, tidak ada hadiah kain sarung, tidak ada papan bunga, tidak ada kue hadiah dapur. Tapi itu yang salah Turki. Itu tidak bagus. Tidak bagus kenapa? Karena keluarga kalau datang harus kasih uang. Yang mungkin tidak ada uang, dia malu. Oh ya, karena dia sistem kasih hadiahnya langsung pengantin berdiri. Ada kamera. Ya, pengantin berdiri di atas panggung.
nanti semua kerabat keliling sambil sematkan hadiah. Dia pakai peniti gitu, jadi baju pengantin tuh, misal baju saya tuh banyak uang. penuh uang sama uang emas logam ya. Nah, ini juga di kamera nanti mereka satu hari nanti mereka nonton. Dia kasih 200.000 aja. Nanti saya kasih di pesta dia, saya juga dia kasih. Ya. Itu negatifnya. Kenapa? Negatif. Kalau di Indonesia ada juga kan kasih uang tapi dalam bentuk amplop atau masukin ke dalam. Kita tidak buat. Kita tidak langsung di. Iya, mereka yang mau kasih. Biasanya kalau pesta habis nanti satu orang organisasi. Ya, misalnya wedding organizer. Nah, dia bilang teman-teman sekarang jam emas. Itu, tapi kita tidak buat itu karena saya tidak mau. Kita tidak ada uang, tidak ada kerja, tadi tidak minta karena saya tahu dari Islam tidak bagus. Paman saya sudah kasih tahu Rushan, bukan ayah saya. Iya betul. Paman saya dia ikut Islam, istri di Islam, Abdul Kudus. Ya dia orangnya Islami sekali, paman. Islami sekali. Saya dekat sama dia bilang pesta saya tidak buat, saya ikut dia juga. Karena saya lihat di pesta dia tidak ada nani, tidak ada nari, tidak ada yang emas untuk ada box. Jadi kamu bisa seperti Indonesia. Ya, jadi sekian dulu video dari kami. Semoga ada manfaatnya. Nanti misalnya ada yang kurang boleh komen di bawah. Nanti kita buat part keduanya. Siapa tahu ada yang masih mau ditanyakan. Ya, jadi di Turki yang susah mereka minta rumah, minta barang, minta emas. Yang di Indonesia minta makanan. Bukan minta makanan, minta pesta besar. Besar. Ya, jadi udah sama ya. Sama. Tapi kalau kita lihat mudarat sama keuntungannya, saya rasa yang di Turki walaupun ada sisi negatifnya, di sana ada keuntungan untuk pengantinnya itu. Begitu selesai pesta mereka nggak mikir lagi kontrakan, mereka nggak mikir lagi di mana harus cari uang untuk beli rumah. Biasanya minimal udah bisa untuk DP rumah atau minimal bisa sewa rumah untuk 2 atau 3 tahun ke depan sebelum mereka dapat rumah yang rumah sendiri. Jadi alhamdulillah saya juga seperti itu, walaupun tamu kami nggak banyak kemarin tuh ya semuanya berkah. Hadiah dari keluarga Rusia di sana, hadiah keluarga saya di sini juga bisa untuk kami hidup di sana, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Walaupun kami nggak bisa beli rumah karena tamu yang kami undang nggak rame juga. Kami seperti Husain bilang tadi, kami nggak pakai sistem semua orang harus kasih. Jadi siapa yang mau aja, itu pun cuma keluarga dekat aja ya kita yang undang. Makanya kita 100 orang datangnya. 100 orang ya, kalau nggak salah 100 orang. Karena saya tidak mau besar. Iya, keluarga saya pun di sana cuma berapa orang, jadi perwakilan cuma 5 dari Indonesia, sisanya keluarga Rusia. Oke, kita tutup sekarang. Sampai jumpa, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Please, please nih? Tolong lah. Sampai jumpa, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Bye.